Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang gak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya ibu-ibu sekalian, nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kembali bersama ilmu, kembali bersama Al-Quran dan Sunnah, kembali bersama keterangan para ulama yang merupakan mata air di tengah Sahara yang dengannya kita bertahan hidup, bahkan menikmati hidup. Adapun memiliki semua fasilitas dunia tapi nggak punya ilmu, maka dia tidak akan bahagia. Dan ilmu yang dimaksud adalah al-ilmu nafi', al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk memperjuangkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita semua khususnya ibu-ibu sekalian bisa menjadi muslimah yang lebih baik dan terus lebih baik dari waktu ke waktu. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, setelah kita minta pertolongan kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, kita pun juga harus menjaga iman kita, syahadatain kita, tauhid kita, dan menjaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita fokuskan sekali lagi adalah bagaimana menambah iman dan ketakwaan, karena dengan itu masalah kita akan terurai, kita dapat jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nah, hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Shayyib. Pada pertemuan yang kemarin kita sedang menjelaskan pentingnya musyahadatul minnah, pentingnya senantiasa fokus pada melihat kenikmatan dalam sebuah episode takdir kita, dan itu akan membuat kita bersyukur kepada Allah, cinta kepada Allah, dan bertahmid kepada Allah. Dan itulah sayap yang pertama sebagaimana yang kita bahas. Adapun kali ini kita masuk ke keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sayap yang kedua, yaitu mutala'atu aibin nafs wal amal. Jadi mutala'atu aibin nafs wal amal tujibu lahu dhul wal inkisar wal iftiqar wa tauba fi kulli waqt wa alla yara nafsahu illa muflisa. Jadi senantiasa melihat aib diri sendiri dan kekurangan dalam beramal,
itu akan membuat kita merasa kerdil di sisi Allah, dan segala ego, keangkuhan, arogansi, dan kesombongan itu patah, hadirin, patah, pecah, berkeping-keping, wal iftiqar, dan melahirkan rasa butuh kepada Allah. Wa taubata fi kulli waqt, dan senantiasa bertaubat di setiap waktu, senantiasa bertaubat di setiap waktu. Wa alla yara nafsahu illa muflisa, dan dia tidak memandang dirinya kecuali sebagai orang yang bangkrut di hadapan yang maha kaya. Itu poin yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi hadirin Allah muliakan, sebuah konsep yang luar biasa asal tepat dijalaninya. Jadi hidup itu sekali lagi harus diisi dengan memperbanyak melihat nikmat Allah. Lalu yang kedua, fokus pada aib diri sendiri dan fokus pada kekurangan kita dalam beramal. Ketika kita fokus bercermin, memperhatikan diri sendiri, lalu kita menemukan satu demi satu aib diri ini dan kekurangan kita dalam beramal, maka kita jadi tahu diri seperti apa sih sebenarnya kualitas kita. Kedudukan kita di sisi Allah tuh sehebat apa sih? Pantas nggak diri ini sombong? Pantas nggak diri ini merasa berjasa? Pantas nggak diri ini merasa hebat? Jawabannya nggak pantas. Yang ada adalah perasaan rendah dan kerdil di hadapan Allah, dan arogansi, kesombongan, keangkuhan, dan ujub itu patah satu demi satu dan hancur berkeping-keping, lalu diganti dengan rasa butuh sama Allah karena udah nggak punya bergen lagi nih, nggak punya bergen. Lalu taubat deh, jadi dekat sama Allah. Gitu hadirin. Jadi salah satu masalah besar kita dalam hidup itu, kita nih kurang bercermin. Kita kurang bercermin. Ibu-ibu punya cermin nggak di rumah? Padahal bagi wanita tuh cermin tuh kebutuhan apa sih? Sekunder atau tersier? Jawabannya primer, Pak Ustadz. Gitu lah. Iya nggak sih? Kalau kita ada sweeping cermin tuh di tasnya ibu-ibu, kira-kira berapa persen yang nggak kena gitu loh. Ya bukan kaca lemari dibawa ke tas, bukan, tapi yang kaca-kaca itu loh, yang kecil-kecil, yang ada yang bulat, ada yang kotak gitu loh. Betul nggak hadirin? Ibu-ibu kalau tiba di sebuah tempat gitu loh,
mau belanja gitu, diturunin di lobi mall, atau mau ketemuan, kira-kira langsung turun dari mobil nggak? Enggak. Cermin dulu, ambil kaca gitu, gitu ya. Kadang-kadang harus, kamu tuh harusnya dari tadi, ya sebentar, cermin dulu gitu. Pokoknya bercermin itu sebuah kultur yang sulit dipisahkan. Pokoknya bercermin dulu. Sampai terkadang yang pakai cadar pun bercermin sebelum turun. Saya nggak tahu apa yang mau dicerminin itu loh. Ya begitulah. Ya itulah, kita harus menerima. Pokoknya itu kultur cermin dulu. Hadirin Allah muliakan. Nah, kalau kita sangat semangat dalam bercermin ya, untuk urusan fisik kita, nah sudahkah kita bercermin untuk urusan jiwa kita, hati kita, dan amalan-amalan kita? Dan ini menariknya, kalau bercermin secara fisik, tujuan kita adalah membuat kepercayaan diri di hadapan makhluk, kan gitu. Aku nggak pede nih gitu loh, aku bercermin dulu ya gitu loh, biar lebih percaya diri di hadapan makhluk, biar tampil maksimal di hadapan makhluk. Nah, fungsi dari bercermin jiwa hati kita itu agar justru tahu betapa rendahnya kita di hadapan Allah, dan untuk menghilangkan kesombongan, keangkuhan, arogansi kita. Agar kita sadar bahwa kita ini butuh sama Allah. Lalu perbanyak taubat kepada Allah. Dan nantinya Allah akan terima taubat kita. Ini kuncian hidup jamaah. Dan sadar gak sih salah satu masalah kita misalnya di rumah tangga mungkin karena ini. Sebenarnya bukan karena suami kita yang banyak kekurangannya, tapi karena kita yang lupa bercermin dan fokus pada aib-aib jiwa kita dan amal ibadah kita, sehingga seakan-akan yang duduk di kursi pesakitan adalah suami kita, padahal kita sih nggak jauh beda dengan dia, bahkan mungkin lebih parah daripada beliau tersebut. Akhirnya ketika lupa bercermin dan fokus pada aib-aib diri ini, kita punya mental nyalain orang. Tambahlah masalah jadi jelimet, ribet, pelik. Nah, suami kita ketika disalahin ya bertahan, nanti nyerang balik, akhirnya ribut aja. Itu hadirin. Makanya orang yang berakal itu fokusnya itu mencari aib diri sendiri, lalu dia perbaiki aib itu, dia taubat kepada Allah. Kata Imam Abu Hatim, al-wajib 'alal 'aqil, diriwayatkan al-wajib 'alal 'aqil luzumus salamati bitarki tajassusi an uyubin nas ma'al ishtighali bi islahi uyubin nafsihi. Ini penting.
Wajib, hukumnya wajib loh. Wajib bagi orang yang berakal, bagi ibu-ibu sebagai wanita yang berakal sehat, luzumus salamah, selalu mencari selamat, selalu mencari selamat gitu loh. Jadi yang penting itu selamat, Bu. Mau kaya tapi nggak selamat percuma. Betul nggak sih? Betul. Lebih milih mana? Naik Espas selamat atau naik Alphard kecelakaan? Bukan S-Class, Espas. Ya enak lah, semua juga mau naik S-Class gitu loh. Kita tuh pengen naik Alphard selamat gitu lah ya. Ya itulah manusia. Selalu tenggelam dalam mimpi-mimpinya nggak jelas. Masih kan nggak sih mobil Espas tuh? Masih era 90 ya? 90. Teman-teman yang lahir 2000 sih nggak tahu itu ya mobil lah. Kecuali anak mobil. Dan itulah poinnya. Kita tuh hidup tuh cari selamat. Sebenarnya bukan cari kaya juga. Intinya cari orang jadi kaya biar selamat kan, biar kebutuhan primernya tercukupi dan selamat dari kekurangan. Intinya itu kan. Nah, wajib kita cari selamat. Orang berakal tuh cari selamat, cari selamat, cari selamat. Nah, gimana caranya? Bitar kita jasusi an uyubin nas, dengan stop mencari-cari kesalahan orang, stop mencari-cari aib orang, stop mencari-cari kekurangan orang. Kecuali kalau kita punya tanggung jawab, kita bagian HRD misalnya, kita sebagai guru harus mendidik, harus dicek nih bener. Tapi kalau kita secara umum hidup nih, jangan suka nyari kesalahan orang. Ma'al ishtighali bi islahi uyubin nafsihi. Stop cari-cari kesalahan orang, aib orang, dan di waktu yang bersamaan sibuk memperbaiki aib-aib diri kita sendiri. Itu. Sibuk mencari aib diri sendiri dan memperbaiki aib itu. Itu cara selamat yang benar tuh itu. Stop cari-cari kesalahan orang dan sibuk mencari kesalahan diri sendiri dan memperbaikinya. Bukan berhenti loh. Kalau berhenti cari kesalahan diri sendiri nanti futur, down, minder. Enggak, perbaiki. Nanti ada ibu-ibu yang bilang, Pak Ustadz, aku tuh udah gak suka nyari-nyari kesalahan orang, cuman aku gak terima aja sama kekurangan-kekurangan suamiku. Nah, pertanyaannya, suami ibu orang atau bukan? Orang sih Pak Ustadz. Ya udah, jangan dicari-cari tuh kesalahan suami. Selama suami ibu manusia pasti banyak kesalahannya. Kecuali kalau ini dalam rangka positif, itu dalam rangka mengislah keluarga, mengislah rumah tangga kita masing-masing, introspeksi dan saling menasehati di atas kebaikan. Itu pun caranya harus benar dan bukan dalam konteks yang dibahas ulama ini, suka nyari-nyari kesalahan orang dengan konotasi negatif kan itu. Kan kita sering gitu jamaah, pokoknya suami salah aja terus gitu loh. Sebenarnya kita salah juga dan sama aja salahnya, nggak ada bedanya, bahkan seringkali kita lebih parah. Dan tujuan kita juga bukan untuk mengislah suami. Kalau mengislah suami ya nggak usah dipermalukan tuh suami, nggak perlu marah-marah, nggak perlu diserang, baik-baik aja bicara. Kan gitu ya. Dan sibuk memperbaiki aib sendiri.
Coba deh kita ibu-ibu dan para akhwat, para istri itu tulis aibnya masing-masing. Apa sih aib kita nih? Terus perbaiki satu-satu, satu-satu, satu-satu. Nanti lihat ya, Allah kasih keberkahan dalam hidup kita. Allah kasih keberkahan dalam hidup kita. Allah akan perbaiki hidup kita. Lalu ulama melanjutkan fa inna man ishtaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi araha badanah walam yat'ab qalbuhu atau walam yut'ib qalbahu. Orang yang sibuk ngurus aibnya sendiri lalu diperbaiki, sibuk ngurus aib sendiri diperbaiki, sibuk ngurus aib sendiri diperbaiki, maka dia akan membuat rileks tubuhnya. Rileks tubuhnya. Dan dia tidak akan membuat capek hatinya. Itu. Tubuh rileks, hati tenang. Itu kan. Itu kan yang dicari ibu-ibu semua kan, dan dicari bapak-bapak juga. Kita semua nyari itu. Makanya coba deh ibu-ibu sekalian, kalau kita hobi buka aib orang atau nyari-nyari kesalahan orang, lihat sambil bicara sambil ngaca, muka kita enak nggak gitu? Nggak enak muka kita, dan badan kita nggak bagus. Nanti emosi lah, marah lah, kesel lah, gitulah hadirin. Dan hati kita capek, kotor. Tapi coba kita udah, saya nggak mau ngurusin orang, saya nggak mau lihat aib orang, saya nggak mau ini, kecuali kalau memang Allah takdirkan, dan itu saya akan berusaha perbaiki. Saya mau kasih nasihat secara baik-baik. Saya mau fokus ke aib saya. Saya ini banyak aib. Semoga sebelum Allah panggil saya udah bisa menyelesaikan PR saya. Semoga Allah ampuni saya. Maka hatinya akan tenang. Lalu kita lihat fakullama ittala'a ala aibin li nafsihi hana alaihi ma yara mithlahu min aibi akhi. Ini mahal loh, konsep mahal banget. Kata para ulama, barang siapa atau fakullama, setiap kita atau setiap orang itu fokus melihat aibnya dan memperbaiki aibnya, maka hana alaihi ma yara mithlahu min aibi akhi, maka dia akan lebih tenang, dia akan tenang ketika dia melihat aib yang sama dalam diri saudaranya. Itu poin. Dia akan tenang, bukan membenarkan ya, tapi dia akan lebih tenang ketika melihat aib yang sama dalam diri saudaranya. Dalam diri saudaranya. Kembali ke konteks rumah tangga. Kalau kita nih istri terbiasa melihat mencari aib kita, mengidentifikasi aib kita, observasi untuk tahu aib kita, lalu kita perbaiki, maka ketika kita melihat suami berbuat salah, suami khilaf, suami keliru, maka kita akan bijak dalam menyikapi itu, karena kita tahu kita juga begitu gitu loh, cuman beda aja casingnya, mesinnya mah sama, bandel-bandel juga sama Allah, nggak nurut juga sama Allah, cuman kolamnya aja beda. Lalu ayo mari kita perbaiki diri, mari kita dekat sama Allah. Akhirnya tadi kata Al-Imam Al-Qayyim, jiwa ini merasa kerdil di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah, lalu setiap ego, arogansi, dan kesombongan itu patah dan hancur berkeping-keping, maka yang lahir adalah rasa butuh sama Allah. Maka ketika kita butuh sama Allah, kita berusaha mendekat sama Allah, kita bertobat kepada Allah, maka disitulah keberuntungan. Disitulah keberuntungan. Jelas nggak nih ibu-ibu?
ngelihat anak bandel, evaluasi diri, lihat, oh aib anak saya ini bandel karena saya ini punya aib. Apa itu? Tidak mendidik anak dengan baik. Itu aib saya. Jadi buat apa saya jadi ibu yang angkuh dan merasa paling suci sendiri? Saya ini banyak dosa. Salah satunya dosa saya nggak didik anak dengan baik. Saya udah nggak punya bergen sama Allah. Saya ini rendah serendah-rendahnya. Udah saya nurut aja deh. Allah suruh apa saya ikutin. Saya ini butuh sama Allah. Saya ini butuh sama Allah. Dan saya mau tobat aja sama Allah. Lihat larinya apa kepada Ibnu Qayyim? Kata Ibnu Qayyim apa larinya? Taubat, ya kan? Taubat, bukan nuntut orang lain. Bukan nuntut orang lain. Bukan benci ke orang lain, tapi solusi arahnya ini kalau polanya benar, taubat. Dan begitu taubat, maka urusan kita diberesin sama Allah. Jadi ketika kita melihat aib kita, aib, perbaiki, dekat sama Allah, merasa butuh sama Allah, lalu taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Nanti kita lihat Allah akan perbaiki urusan kita. Allah akan perbaiki kehidupan kita. Dan kita harus yakin. Itu poinnya. Jadi bukan putus asa. Makanya kan masih ingat surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, yang punya aib, yang punya kesalahan, yang punya dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi bukan karena putus asa, tapi arahnya ke butuh sama Allah, lalu taubat kepada Allah. Dan insya Allah gak ada apa-apa. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah tuh ngampunin seluruh dosa kok kalau kalian bertobat. Nggak ada yang gak diampunin sama Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya hadirin. Jadi gimana? Kita harus banyak bercermin, cari aib kita, perbaiki, dan dengan kita sering ketemu aib kita dan ketahuan nih aib-aib kita, kita otomatis secara otomatis membunuh virus-virus kesombongan, arogansi, merasa superior, merasa hebat ke arah kerendahan dan merasa butuh sama Allah. Udah gitu taubat aja. Itulah. Hadirin Allah muliakan. Saya mau tanya, orang yang merasa dan sadar betul bahwa dia lemah di pelajaran fisika dan sadar nilai fisikanya 3, kira-kira dia akan nyinyir nyerang temannya yang nilai matematikanya 3 atau 4 apa enggak? Enggak. Kenapa? Ya dia tahu saya juga punya aib. Bahkan mungkin dia nggak akan nyinyirin yang dapat nilai 2,5, ya nggak sih? Kita dapat 3, pernah nggak sih dulu kita? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti dapat 2. Oke, kita yang pernah dulu dapat nilai 4 lah, 4 fisika atau kimia. Pernah nggak kita nyinyirin yang dapat nilai 3? Enggak kan? Lucu nggak sih kalau
Makanya lo tuh belajar bro, belajar. Ini gara-gara lo nggak belajar dapat 3. Lo udah berapa sih? 4. Ya paling nggak kan gue menang belajar 10 menit dari lo gitu loh. Makanya nilai gue 4. Nggak ada. Begitu dapat 4 tuh kita langsung tahu diri. Ya, emang saya parah lah gitu loh, fisika. Gitu loh. Gitu loh. Sama yang niat 7, 8, 9 ya dia merendah. Ya emang udah rendah gitu loh. Jadi sama yang nilainya 3, 2, 1 pun juga dia nggak akan ini. Gitu loh. Nah, coba kalau kita hitung aib-aib kita dan lalu ada penilaian kayak pelajaran-pelajaran tersebut, kira-kira kita dapat nilai berapa sih? Kita nggak usah lihat suami kita, anak kita, atau teman kita, sahabat kita. Kita nih dapat berapa? Bisa nggak dapat nilai 5 aja, bisa nggak? Kemungkinan enggak loh. Aib kita banyak. Ya kan, Mbak, ya tahu diri gitu loh. Jangan seakan-akan suami salah semua. Suami salah lah gitu. Saya nggak mau bela kaum Adam lah. Emang kita nih sebagai laki-laki banyak kesalahan, banyak kekurangan, termasuk yang bicara nih banyak sekali. Tapi ya solusinya tuh bukan saling nyalahin. Solusinya itu ta'awun 'alal birri wat taqwa, kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah Tabukiyah. Jadi solusinya itu saling tolong menolong agar kita nih yang banyak aib, sesama banyak aib, itu bisa tetap berada di bahtera keimanan dan ketakwaan. Itu poinnya. Itu poinnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga bermanfaat. Pokoknya kita sedikit-sedikit dulu, tapi coba kita renungkan, resapi, karena ini mahal sekali lah jemaah ini. Mewah banget ini. Ilmunya para ulama tuh sangat-sangat mewah. Dan kita harus bersyukur sama Allah. Makanya sedikit-sedikit terus diamalin gitu loh jemaah. Semoga Allah memberikan taufik. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim serta keluarga. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim serta keluarga dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, qadarullah saya sedang hamil dan mengalami pendarahan. Dokter mengharuskan bed rest, tapi qadarullah kondisi tidak memungkinkan bed rest karena suami harus tetap kerja dan saya harus tetap mengasuh anak saya yang masih balita. Saya yakin Allah Maha Penyembuh. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kandungan saya. Saya ingin punya banyak anak sebagaimana sunnah Rasul SAW. Walaupun saya tahu kandungan saya lemah. Minta doanya Ustadz dan tolong beri nasihat kepada saya agar saya tidak futur. Jazakallahu khair Ustadz wa iya. La ba'sa tuhur insyaallah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Semoga ini pendarahan ini menggugurkan segala khilaf dan dosa, dan kita meminta kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkan penanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, serahkan sama Allah, tawakal ala Allah. Yang kedua,
kita harus perjuangkan sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi yang Allah takdirkan ke kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan seseorang di atas kemampuannya. Jadi perjuangkan semaksimal yang kita bisa, Hadirin Allah muliakan, lalu yang berikutnya, coba diruqyah. Hari kita baca, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca mu'awwidhat. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu tuh obat untuk kesembuhan yang sangat mujarab. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, atau kami turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang fungsinya sebagai syifa wa rahmah. Surat Al-Isra ayat 82. Al-Isra ayat 82. Dan jadi kami turunkan dari Al-Quran bahwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu ayat-ayat yang fungsinya sebagai obat penyembuh dan kasih sayang, rahmat kepada semua pihak. Tidak kepada semua pihak, tapi kepada orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya dengan ini. Orang yang nggak percaya, nggak beriman, nggak bisa jadi nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita yakin, kita beriman, kita percaya, insya Allah akan kasih. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, yakinlah yang terbaik itu pilihan Allah. Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Tugas kita hanya berusaha, bukan maksa. Aisyah radhiyallahu ta'ala lebih ngerti tentang konsep itu dibanding kita. Tapi belum, Allah takdirkan nggak punya anak, dan belum nggak terpukul tuh, nggak terpukul, nggak down. Padahal siapa yang lebih ngerti konsep banyak anak adalah sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tazawwajul walud al-wadud, atau tazawwajul wadud al-wadud wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Menikahlah dengan wanita yang penuh rasa cinta dan memaksimalkan kesuburannya sehingga punya banyak anak, karena aku sangat berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Aisyah kan lebih tahu daripada kita. Istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhun itu lebih ngerti daripada kita, tapi mereka nggak ada yang, atau mayoritas mereka nggak punya anak dari Nabi SAW. Dan beliau nggak terpukul, mayoritas ya kan. Khadijah punya. Wallahu ta'ala bisawab. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi minta pertolongan sama Allah. Poin yang berikutnya, mana ya? Jadi jangan ada beban bagi yang bertanya sama kita semua. Justru kalau kita terbebani, kita deg-degan, kita itu jadi masalah, jadi tambah parah dan bisa pendarahan terus. Tapi kalau kita tenang, nikmatin yang terbaik pilihan Allah, tugas kita hanya memperjuangkan amanat dari Allah. Kalau memang cuman sampai 3 bulan ya 3 bulan, sampai 4 bulan 4 bulan, sampai 7 bulan 7 bulan, sampai melahirkan, sampai usia 2 tahun usia 2 tahun, sampai usia 5 tahun usia 5 tahun, dan seterusnya. Kan begitu sebenarnya konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Ustadz dan juga tim, amin ya rabbal alamin.
Izin bertanya Ustadz, ada kejadian seorang ayah yang ketahuan selingkuh oleh istri dan anak-anaknya. Sang ayah tersebut sudah pernah minta maaf, namun karena rasa trauma membuat anak-anak beliau terkadang merasa kesal bahkan benci terhadap sang ayah. Bagaimana cara menghilangkan rasa kesal dan benci tersebut dan menumbuhkan kembali rasa cinta kepada anak? Rasa cinta seorang anak kepada ayah, jazakallahu khairan. Ini jelas sebuah kesalahan ya. Sebuah kesalahan. Dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh ayah kita. Tapi saya mau tanya, apakah ketika ayah kita atau ayah yang bertanya atau seorang ayah selingkuh itu adalah dosa yang paling parah sedunia, atau ada dosa yang lebih parah lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Itu dosa parah nggak? Parah. Itu yang paling parah? Bukan. Apa sih dosa yang paling parah? Kesyirikan. Kalau gitu coba buka surat Luqman ayat 15. Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh totalitas dalam mengajakmu melakukan kesyirikan, ma laysa laka bihi ilm, yang kamu nggak punya ilmu terhadapnya. Lihat, ini bukan sebatas kesyirikan, tapi diajak, dirayu, diminta untuk melakukan kesyirikan. Zina dosa yang parah, tapi lebih parah mana? Lebih parah ini. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taat sama mereka, jangan nuruti keinginan mereka, tapi berhenti sampai di sini aja nggak. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetaplah berinteraksi, bermuamalah, bergaul, bersikap dengan cara yang baik dengan mereka di dunia. Nggak boleh jahat, nggak boleh meninggalkan, harus tetap berinteraksi dengan baik dengan mereka, harus tetap berbuat baik dengan mereka, ramah dengan mereka, baik dengan kedua orang tua tersebut. Hadirin Allah muliakan. Kalau ini syirik, bagaimana dengan dosa yang lain? Yang kedua, saya mau bertanya, zina itu dosa besar apa enggak? Dosa besar ya. Oke. Pertanyaan kedua, benci sama orang tua dosa besar atau tidak? Dosa besar. Terus beda kita dengan beliau apa? Ya. Bedanya kita dengan beliau apa? Bisa jadi kita lebih parah. Oke, beliau selingkuh berapa kali? Semoga ini nggak terjadi di keluarga kita, tapi kita lagi ikutin alur. Mungkin 1 kali. Oke, nggak 1 kali. 10 kali. Oke, nggak usah 10 kali. Berapa ya? Anaknya angka berapa sih? Nembak aja 60 kali. 60 kali udah parah belum? Parah banget lah ya, parah banget 60 kali. Ada banyak di masyarakat gara-gara ayahnya selingkuh, gara-gara ibunya selingkuh, lalu anak tuh kecewa berat sama ayah dan anaknya dan marah besar selama 1 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun. Ada yang sampai wafat ayahnya, dia tetap kecewa sama ayahnya. Padahal kejadiannya udah 20-an tahun. Saya ingin tanya, 60 kali selingkuh itu fatal. Itu dosanya parah. Tapi durhaka sama orang tua selama 1 tahun, ya notabene berapa kali itu? 365 misalnya. Lebih fatal mana? Itu kalau ayah tersebut selingkuhnya
berapa, 30 kali atau 60 kali. Kalau cuma selingkuhnya 10 kali, tanpa meremehkan perselingkuhan, jelas nggak boleh. 10 kali. Kenapa Anda benci 360 kali? Dosanya banyak kan mana? Tapi beliau bukan ayah yang ideal. Oke. Emangnya kita anak yang ideal? Mungkin kita nggak karena kita belum punya anak. Coba kalau nanti kita punya anak, gimana didemin sama anak kita? Sakitnya kayak apa? Oke, Anda sakit, emang nggak sakit apa didemin sama anak? Itu tadi poinnya, ini yang kita bahas. Kita nih selalu ngelihat aib orang. Kita ngeliat aib ayah kita, tapi kita lupa aib diri kita sendiri. Emangnya kita jadi anak yang baik apa? Emang kita udah birrul walidain? Coba ngeliat praktek para ulama klasik dalam birrul walidain. Emang kita seperti itu? Emang kita banyak dosa kok. Makanya lagi-lagi konsepnya adalah ta'awun 'alal birri wa taqwa. Itu salah. Emangnya kita nggak salah? Jadi kita bukan membenarkan itu, jelas itu dosa besar. Tapi apakah kita nggak melakukan dosa besar kepada beliau? Ternyata lebih parah kita melakukan dosa besar kepada beliau, bisa jadi. Ada orang 10 tahun loh benci sama ayahnya. 10 tahun. Berarti dosanya kayak apa itu? Allah Ta'ala bisa. Mari kita bertakwa kepada Allah. Semoga Allah jaga kita dan jaga kedua orang tua kita dan jaga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu ajak ayah kita bertobat dan kita bertobat juga dan perbaiki kondisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnul Qayyim, keluarga dan para guru sebelumnya selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga dan tim semuanya dan kita semuanya kaum muslimin selalu diberikan ketakwaan, iman, hidayah, selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga pertanyaan ini bisa dibaca. Amin ya rabbal alamin. Allah ijabah doanya. Pertanyaannya insya Allah dibaca. Qadarullah Ustadz, saya baru tindakan endoskopi dan hasilnya kurang baik. Lambung saya luka parah dan lambung saya pendarahan. Saya takut Ustadz, sakit ini bisa membuat saya futur, membuat saya berpikir macam-macam. Saya takut tidak bisa menjaga nikmat Allah dan takut tergoda bisikan syaitan. Ustadz, bagaimana saya tetap menjaga nikmat dan tetap selalu bersyukur? Jazakallahu khair Ustadz dan tim semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulilladzi afana mimma ibtalaha bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang pertama, ajaban li amril mu'min, langsung dari Nabi SAW ini nasihatnya, menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, segala urusannya pasti yang terbaik buat dia. In asabathu sara'u syakar fakana khairan lah, apabila dia diberikan kenikmatan, kelapangan, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wa in asabatu dharra'u sabar fakana khairan lah, dan apabila dia diberikan kesulitan, musibah, lalu dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita SAW yang mengatakan bahwa semua yang Allah takdirkan itu yang terbaik selama kita meresponnya dengan benar, merespon dengan syukur dan merespon dengan sabar. Maka responlah dengan syukur kalau kita diberikan kesehatan misalnya, dan responlah dengan sabar ketika kita diberikan rasa sakit. Lalu yang kedua, bersyukurlah di sisi lain karena pada saat misalnya lambung penanya sakit, yang sakit apa sih? Lambungnya ya kan, lambungnya ya. Oke, saya mau tanya, ketika lambung kita sakit dan usus kita normal,
usus yang normal itu nikmat Allah bukan? Oke. Ketika lambung penanya sakit, lalu jantungnya penanya sehat, jantung yang sehat itu nikmat Allah bukan? Ketika lambung itu sakit, di waktu yang sama paru-paru sehat. Paru-paru sehat itu nikmat Allah atau bukan? Paru-paru yang sehat nikmat Allah. Nah, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita mensyukuri? Ketika kita punya satu penyakit, seringkali di waktu yang sama ada ratusan rasa sehat yang kita lupa mensyukurinya. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Banyak bersyukur, banyak bersyukur, banyak bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah. Surat Ibrahim ayat berapa? Ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, banyaklah bersyukur, banyaklah bersyukur, banyaklah bersyukur. Lalu yakin sama Allah. Yang sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu hal yang penting. Lalu yang berikutnya, coba ikhtiar, coba minum zam-zam hadirin. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat peminumnya. Air zam-zam itu tergantung niat yang minum. Ada kasus teman hadirin kena usus buntu, lalu dischedulkan untuk melakukan operasi. Kita tahu lah sakit buntu sakit banget ya. Itu begitu mau persiapan operasi ke dokter lagi, itu dokter terkejut, usus buntunya sembuh. Allah sembuhkan. Ketika ditanya apa? Zam-zam. Allah sembuhkan melalui zam-zam. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibnul Qayyim, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz, silahkan, amin ya rabbal alamin. Bagaimana menyikapi saudari kita yang pernah jatuh dalam kesalahan lalu bertobat dan hijrah, dan hijrahnya atas izin Allah menjadi inspirasi saya berhijrah, alhamdulillah. Tetapi setelah beberapa tahun saat ini saudari saya jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan Ustadz? Ustadz jazakallahu khair katsiran. Wa iyyakum. Yang pertama, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaha bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi segala alhamdulillah, segala puji bagi Allah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa kamu. Atau kalau dia itu pakai H gitu, mimabtalaha bihi, tapi mungkin agak susah bagi yang belum bisa bahasa Arab ya, tapi ini mungkin redaksi yang bisa dibaca. Dan benar-benar memuliakanku dari banyak ciptaan-ciptaannya. Jadi baca doa itu. Yang kedua, jamaah, yang kedua, tutupin aibnya, jangan dibuka, tutup.
Sunnah Nabi itu satar auratil muslimin. Sunnah Nabi SAW, perintah Nabi kita SAW, menutupi aib saudara kita. Tutupi aib saudara kita. Apalagi sosok yang sudah berjasa bagi kita, tutup aibnya. Jangan sampai aibnya kebuka. Yang ketiga, support beliau sebagaimana beliau membantu kita. Jadi bantu beliau. Ini kesempatannya kita balas budi loh. Jadi bukan ditinggalin, dibantu. Dibantu. Sebagaimana hijrahnya itu membantu kita berhijrah, sekarang waktunya kita balas budi. Lalu doakan. Doakan. Doakan dan doakan. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang ya. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnul Qayyim, amin ya rabbal alamin, Ustadz beserta keluarga dan tim serta kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustadz mau nasihatnya, saya bahasa cepat aja ya. Saya ingin menikah di usia Ana yang sekarang 24 tahun. Saat ini kesibukan saya adalah bekerja. Saya benar-benar menginginkan ketika menikah saya sudah tidak lagi bekerja, baiti jannati. Namun di satu sisi sampai dengan saat ini qadarullah saya masih memiliki hutang yang anak saya pun bingung bagaimana cara saya untuk melunasinya, karena hasil kerja pun harus dihitung dengan matematika manusia itu tidak akan bisa untuk melunasi hutang tersebut dalam waktu beberapa tahun ke depan. Mengingat usia saya dan target menikah saya di usia sekarang, tetapi jujur Ustadz, ketika menikah saya pun berniat sama sekali tidak ingin memiliki hutang, apalagi ini hutang pribadi saya yang akan dibawa ke dalam rumah tangga nanti. Dari saya usia 21 tahun saya sudah menolak beberapa pengajuan ta'aruf disebabkan saya masih belum yakin dengan keadaan saya, dan saya memiliki target semoga di usia saya 24 tahun saya sudah bisa melunasi hutang tersebut lalu saya bisa menikah. Kedua sampai saya di usia sekarang hutang pun belum bisa saya lunasi, dan lingkungan sekitar saya selalu bertanya-tanya kenapa saya belum juga menikah padahal ada beberapa CV, tapi saya masih menolaknya karena rasanya tidak mungkin juga saya ceritakan alasan saya, kondisi saya saat ini kepada orang lain, karena keadaan ini hanya Allah dan saya yang tahu. Debitur juga tahu kayaknya, jadi bukan hanya Allah dan saya tahu, tapi yang ngutangnya juga tahu. Saya belum pernah menceritakan kepada siapapun kecuali pada kajian hari ini. Oh, Masya Allah. Semoga kita bisa jaga amanatnya ya. Karena saya merasa ini aib dari diri saya. Saya kadang suka down dan futur ketika melihat di sekitar saya dengan di usia seperti saya sudah menikah, rezekinya baik, hutang pun nggak punya. Tahu dari mana? Saya tahu. Sebagaimana dalam kasus dia itu yang tahu cuma siapa? Katanya dia dengan Allah kan bisa juga temannya yang tahu cuma dia, temannya dengan Allah. Bukan suudzon, tapi manusia itu suka begini gitu loh, hanya ngelihat dari luar. Coba kita pakai penglihatan terbalik deh. Teman-teman kita itu bisa jadi ngelihat kita juga sama gitu loh. Mereka punya masalah yang hanya rahasia mereka, terus ngelihat kita enak banget jadi jomblo ya, udah jadi jomblo, nggak punya utang lagi, padahal kita lagi berkutat dengan hutang dan dia berkutat dengan hutang juga. Intinya Allah Ta'ala jangan gampang menilai buku dari covernya, itu poin. Kita lanjutkan. Tetapi kadang Anda pun menjadi semangat ketika teringat janji Allah yang akan menolong hambanya yang memiliki niat untuk melunasi hutangnya dan juga berkeinginan untuk menikah. Saya khawatir ini merupakan azab disebabkan dosa-dosa saya, dan ini ujian dari Allah dikarenakan saya sangat cinta kepada hambanya. Maksudnya apa sih? Lalu apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon doa dan nasihatnya. Gini loh hadirin,
nikah itu bukan karena usia 24, usia 25, usia 27, usia 28 dan seterusnya. Nikah itu ketika kita berjuang untuk menjaga kehormatan kita dan kita siap memikul amanat tersebut. Siap memikul amanat tersebut. Nikah itu pada saat kita benar-benar berusaha bertakwa dan menjaga diri dari maksiat. Kalau usia 24 nggak siap juga percuma. Usia 27 nggak siap juga percuma. Usia 21 siap memikul amanat, ahlan wa sahlan. Aisyah kita tahu usia berapa beliau menikah. Tapi sangat matang dan bisa memikul amanat yang sangat besar menjadi istri Nabi terbaik sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi itu susahnya minta ampun loh. Jangan berpikir enaknya doang. Bebannya, tanggung jawabnya, ketakwaannya, itu susah. Jadi sasaran tembak, makanya kan beliau kan difitnah. Dan masalah hutang bisa jadi berjalan paralel. Masih ingat nggak surat An-Nur ayat 32? An-Nur surat ke-24 ayat 32. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Iyakunu fuqara. Kalau mereka fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah akan cukupkan dengan karunia-Nya. Allah akan cukupkan. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah yang maha luas dan maha berilmu. Artinya kalau kita benar-benar bertakwa, lalu beriman, tawakal sama Allah, dan menikah menjadi bagian dari ketakwaan yang sesungguhnya, bisa jadi itu solusi dari membayar hutang. Dengan menikah kita hutang-hutang kita terbayar semua. Tapi makanya prosesnya harus benar gitu loh. Bukan pokoknya usia 24 saya harus nikah. Apa sih? Kenapa 24 gitu? Kan Y factornya tuh apa? Alasannya kenapa 24? Kecuali kalau ada dalil kalau barang siapa yang menikah di usia 24 akan banyak anak, banyak rizki. Mungkin ada hadis seperti itu. Ya betul, menikahlah di usia 24. Tapi kan nggak ada hadis seperti itu. Jadi kenapa harus 24? Nah, poinnya gini loh, jamaah sekalian. Ketika kita menentukan sesuatu yang tidak dibangun di atas alasan yang jelas, alasan yang ilmiah, alasan yang clear, tidak ada argumentasi ilmiah di baliknya, berarti kan ada yang perlu kita evaluasi pada diri kita. Karena dengan seperti ini khawatir kita nggak maksimal dalam bertakwa. Nah kalau nggak maksimal dalam bertakwa, ya Allah nggak kasih rizki dan Allah nggak akan cukupkan kita gitu loh. Ayatnya kan jelas tadi surat An-Nur, yughnihimullah, Allah akan cukupkan asal kita bertakwa. Jadi orang tuh nikah dalam kondisi miskin asal dia bertakwa dengan konsep utuh ya, asal dia tawakal dengan konsep utuh, Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan. Allah ta'ala misawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita bisa mengamalkan. Ingat, fokus pada mencari aib sendiri ya, dan jangan sibuk sama orang lain. Lalu perbaiki, lalu bertaubat. Semoga Allah memberikan taufiknya. Rabbana taqabbal minna, Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.